Shalom teman-teman, mari kita menyiapkan hati kita, mari kita tenangkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Savior of my soul, I can find in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I'll live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. And I long to bring my love and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Faithful, you're my God. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your way. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. And I long to bring my love and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. And I long to bring my love and offering. Take me higher, draw me deeper.
I give all to be with you. Mari kita katakan sekali lagi dengan lembut, mari kita katakan, and I live to worship you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my love and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Shalom anak-anak semua, bersyukur kalau hari ini kita boleh sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk kami merenungkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kalau sepanjang hari ini dari pagi sampai siang hari kami boleh mengikuti pelajaran demi pelajaran. Terima kasih ya Tuhan, tolong pimpin setiap kami, beri kami hikmat dan hati untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-10. Saya akan membacanya untuk kita semua. Tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak, siapa yang di sini memiliki hobi berolahraga? Siapa yang di sini suka berolahraga, bermain sepak bola, basket, badminton, berenang, dan lain-lain? Ada? Nah, saya percaya bagi kita yang memiliki hobi berolahraga atau apapun itu hobi kita, pasti kalian akan berusaha untuk menambah skill kalian dan melatih diri kalian untuk menjadi seorang misalkan pemain olahraga yang hebat. Nah, anak-anak, hal ini juga dilakukan oleh seseorang yang bernama Anthony Robles. Anthony Robles adalah seorang atlet bergulat yang terlahir hanya dengan satu kaki. Uniknya anak-anak, meskipun dia memiliki satu kaki, tapi dia bisa menjadi seorang atlet yang hebat. Tahun 2006, ia menempati posisi ke-6 kejuaraan dunia Villa Junior dalam kategori gulat freestyle. Dan tahun 2007 sampai 2008, ia memulai karir di dunia gulat universitasnya, tempat ia belajar. Dan tahun 2008 sampai 2009, ia mendapatkan medali emas dari American Honor dan menjadi juara umum pada kejuaraan konferensi Pasifik yang ke-10. Dan terakhir dia menempatkan peringkat keempat kejuaraan NCAA Champions tahun 2009 sampai 2010. Dia juga mendapatkan kejuaraan dunia di dalam dunia bergulat. Nah, anak-anak, kejuaraan serta prestasi yang diraih olehnya, ketika ditanya apa yang menjadi rahasia dari kejuaraannya itu, ia menjawab bahwa kegigihan, kerja keras,
mau berjuang dan disiplin, berlatih setiap hari yang menjadi modalnya untuk menjadi seorang pemenang. Bahkan Anthony Robles dijuluki sebagai unstoppable atau yang biasa disebut dengan tak bisa dihentikan. Orang-orang mengatakan kegigihan dan prestasinya tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Meskipun ia memiliki cacat fisik, ia memiliki kelemahan, ya terus mendisiplin dirinya berlatih dan berlatih sampai ia bisa menjadi seorang pemenang. Anak-anak, mari kita melihat cerita Anthony Robles ini. Ia bisa meraih banyak prestasi karena dirinya gigih dan melatih dirinya, meskipun ia memiliki banyak kekurangan. Mungkin awalnya ia pernah diremehkan, pernah dianggap mana mungkin orang yang punya satu kaki ini bisa menjadi seorang atlet. Tetapi ia menunjukkan dengan ia berlatih dan berdisiplin, itu membuat dia menjadi seorang pemenang. Anak-anak berbicara soal berlatih, berbicara soal disiplin. Saya percaya bahwa kehidupan rohani kita juga perlu dilatih. Anak-anak seorang atlet yang terus melatih dirinya untuk tetap bisa konsisten dengan kemampuannya, itu akan mungkin menjadi seorang pemenang. Demikian juga kita, anak-anak Tuhan, perlu melatih atau mendisiplin rohani kita, supaya kita juga bisa menjadi seorang pemenang. Pertanyaannya adalah, mengapa kita perlu mendisiplin rohani? Apa pentingnya sih disiplin rohani untuk kita? Anak-anak, kalau kita melihat firman Tuhan hari ini dikatakan bahwa di ayatnya yang ke-8, ayat yang ke-7, di kalimat yang terakhir dikatakan bahwa latihlah dirimu beribadah, dan di ayat yang ke-8 dikatakan latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Anak-anak, di dalam 1 Timotius 4, Paulus mengatakan bahwa ibadah itu berguna di dalam segala hal. Surat 1 Timotius ini, anak-anak, merupakan sebuah surat pribadinya Paulus kepada Timotius yang adalah muridnya. Anak-anak, konteks pada saat itu, Paulus berada di dalam masa akhir pelayanannya, dan ia memberikan secara khusus pelayanan pengembalaan kepada Timotius. Anak-anak, di dalam melayani jemaat, Paulus mengingatkan Timotius untuk terus melatih dirinya di dalam beribadah. Kenapa saat itu Timotius harus menjaga dirinya dengan beribadah? Anak-anak, perlu diketahui karena pada saat itu ada banyak guru-guru palsu, ada banyak nabi-nabi palsu yang memberitakan kabar yang menyesatkan, sehingga Timotius serta para jemaat harus berhati-hati dengan mereka. Oleh sebab itu Paulus tetap mengingatkan Timotius untuk tetap menjaga dirinya untuk beribadah. Dengan dia beribadah, Timotius bisa menjaga dirinya gitu. Anak-anak, perlu kita ketahui bahwa Paulus menasehatkan Timotius untuk melatih dirinya di dalam ibadah karena ada dua alasan yang bisa kita lihat di sini. Dan alasan ini merupakan kegunaan dari diri kita kalau kita melatih diri kita di dalam ibadah kita. Kegunaan yang pertama adalah ibadah itu berguna karena mengandung janji. Di ayat yang ke-8, setelah Paulus mengatakan tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, Paulus mengatakan di kalimat selanjutnya, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Anak-anak, dikatakan bahwa karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang datang. Berbicara mengenai janji Tuhan, kita hanya bisa melihatnya melalui firman Tuhan. Kalau kita mau melihat janji Tuhan, tentu kita harus melihatnya dari firman Tuhan. Firman Tuhan membuat kita mengenal siapa Allah kita, siapa yang menuntun kehidupan kita, siapa yang memberikan janji-janjinya kepada kita. Maka dari itu, ibarat kita anak-anak mungkin punya sahabat kita berjanji untuk memberikan sesuatu, atau sahabat kita berjanji untuk pergi dengan kita dan lain sebagainya, dan kita percaya kepada janji sahabat kita karena kita mengenal sahabat kita. Nah, demikian juga dengan janji Tuhan. Kalau kita mau percaya dengan janji Tuhan, maka kita perlu mengenal Tuhan,
maka kita perlu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Pengenalan kita akan Tuhan membuat kita percaya akan setiap janji-janji Tuhan kepada kita. Maka dari itu kita perlu mengenal Tuhan melalui firman Tuhan setiap hari yang harus kita baca. Dan secara intim kita bisa mengenal Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Dan kegunaan yang kedua adalah di dalam ayatnya yang ke-10 dikatakan, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Anak-anak dikatakan pengharapan. Kegunaan yang kedua adalah kita bisa melihat pengharapan Allah kepada kita. Ketika kita mengenal Allah secara intim, maka kita percaya bahwa pengharapan kita ada di dalam Tuhan. Dan itu yang membuat kita kuat di dalam menjalani kehidupan kita. Dan itu semua bisa kita rasakan, bisa kita nikmati, bisa kita lihat ketika kita memiliki waktu bersama dengan Tuhan. Atau di dalam ibadah pribadi kita dengan Tuhan. Ketika kita mau melihat pengharapan Tuhan dalam hidup kita, maka kita juga harus memiliki waktu berjuang, memiliki waktu untuk Tuhan. Lalu bagaimana kita mengenal Allah secara pribadi? Kalau tadi kita cuma bisa melihat janji dan pengharapannya kalau dengan kita mengenal Allah, lalu bagaimana kita bisa mengenal Allah secara pribadi? Tentu kita hanya bisa mengenal Tuhan dengan disiplin rohani. Dengan cara berdoa, membaca firman Tuhan, bersekutu, bersaksi. Kita perlu melatih diri kita, mendisiplin diri kita untuk kita beribadah secara pribadi kepada Tuhan. Anak-anak, di dalam segala hal, baik atau tidak baiknya kita, sedang susah, senang, kita tetap harus memberikan waktu kepada Tuhan. Bukan menyisihkan waktu ya, tapi kita perlu memberikan waktu kita untuk Tuhan. Kita perlu beribadah saat teduh pribadi setiap hari kepada Tuhan untuk mengenal Tuhan dan menjaga diri kita. Anak-anak perlu disadari bahwa kita ini adalah manusia yang terbatas, manusia yang lemah akan dosa. Maka dari itu kita perlu Allah yang menuntun hidup kita, yang menguatkan kita. Dengan disiplin rohani, dengan kita beribadah saat teduh, itu bisa menjaga diri kita dari kelemahan-kelemahan kita. Anak-anak, Yesus juga beribadah secara pribadi kepada Bapa. Kalau kita melihat di dalam Markus 1 ayat yang ke-35 dikatakan bahwa pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Di dalam hal ini sebelum Yesus melakukan pelayanannya, ia pagi-pagi benar ia pergi berdoa ke tempat yang sunyi untuk mengenal, untuk memiliki hubungan pribadi dengan Bapaknya. Anak-anak, siapa yang tahu di sini latihannya tentara? Kalau kita melihat latihan-latihannya tentara, itu banyak sekali disiplin-disiplin yang dilakukan oleh para tentara. Mereka harus kedinginan, mungkin mereka harus tidur di tempat yang keras, mungkin mereka harus makan makanan yang gak enak, mungkin mereka harus berlatih, berlari, dan lain sebagainya. Tapi tentara-tentara itu dengan rasa yang mungkin sulit, mereka juga berjuang untuk melatih diri mereka. Mungkin ada banyak hal yang tidak mengenakan di dalam latihan-latihan diri mereka, tetapi itu yang membuat mereka bisa menjadi seorang tentara, bisa menjadi orang yang kuat di dalam berperang. Nah, anak-anak, sama seperti kita juga di dalam disiplin rohani. Mungkin kita perlu perjuangan untuk melakukannya, perlu bayar harga untuk melakukannya. Mungkin kita perlu bangun pagi, kita perlu bayar harga untuk memberikan waktu kepada Tuhan. Tapi anak-anak, percayalah bahwa hal itulah yang akan menguatkan kehidupan kita. Itu firman Tuhanlah yang akan menguatkan, menuntun hidup kita di dalam sehari-hari kita. Maka dari itu anak-anak, mari kita
terus merenungkan firman Tuhan setiap hari, saat teduh, berdoa, membaca firman Tuhan, bersekutu, bahkan kita bisa bersaksi kepada orang-orang di sekeliling kita tentang kebaikan Tuhan. Ingat bahwa disiplin rohani mungkin kita perlu perjuangan di dalam melakukannya, tapi ingat bahwa disiplin rohani baik untuk kita. Ya, itulah firman Tuhan, itulah yang akan menguatkan kita, menuntun kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami diingatkan bagaimana kami harus melatih diri kami untuk kami boleh bersaat teduh, membaca firman Tuhan dan berdoa, bahkan kami bisa bersekutu dan bersaksi kepada orang-orang di sekeliling kami. Tuhan, tolong kami adalah manusia yang lemah, tapi kami percaya Tuhan yang akan menguatkan kami, menolong kami, supaya kami juga boleh memiliki waktu atau kami boleh mendisiplin diri kami untuk boleh bersaat teduh. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi kekuatan, pengingat bagi anak-anak-Mu yang secara pribadi mungkin mereka mendengarkannya lewat online. Hanya terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.